Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa dimulai, Nji? Bisa, Pak. Nji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Gaknya lagi lemes-lemesnya ini. Ya betul. Pak puasa. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah wa syukurillah summa syukurillah wala haula wala quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih atas kehadirannya segenap mahasiswa Unimogo yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, ya, lancar rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar mengenal lebih dalam Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid dalam bidang sosial, ya, dalam bidang sosial dan kesehatan pada siang hari ini. Saya kira itu. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Silakan kepada kelompok yang presentasi untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tarjid dan tajdid. Yang beranggotakan, yang pertama Adelia Putri Prameswari, Atta Setiani, Eka Mei Mutiara, Gayu Sasana Putri, dan Lisa Andriani. Presentasi akan disampaikan oleh Mbak Atta. Baik, yang pertama, pengertian tajdid. Istilah tajdid berasal dari bahasa Arab, yaitu tasdad, yustasdiu, tasdidan, yang berarti memperbaharui atau menjadikan baru. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tasdid berarti pembaharuan, modernisasi atau restorasi. Secara bahasa atau etiologi, tasdid memiliki makna pembaharuan dan pelakunya disebut mutadid atau pembaharu. Sedangkan dalam pengertian istilah terminologi, tasdid berarti pembaharuan terhadap kehidupan keagamaan, baik dalam bentuk pemikiran ataupun gerakan, sebagai respon atau reaksi atas tantangan baik internal maupun eksternal yang menyangkut keyakinan dan sosial umat. Dalam konteks Muhammadiyah, tasdid bertujuan untuk menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah dan memerintahkan kaum muslimin untuk kembali kepadanya. Next. Tarjih Muhammadiyah. Rumpun tasdid dalam perspektif Muhammadiyah. Kiai Haji Azhar Basri menyebutkan bahwa Muhammadiyah bertujuan memurnikan ajaran Al-Quran dan Sunnah dari praktek-praktek tahayul, bid'ah, dan khurafat yang dianggap syirik.
Dengan kata lain, Muhammadiyah berkepentingan mengusung Islam murni. Syafi'i Ma'rif menyebutkan bahwa Muhammadiyah menyatakan dirinya sebagai gerakan non-mazhab, dinamisasi di tengah-tengah arus utama umat Islam yang terkungkung dalam belenggu mazhab. Kiai Haji Suja Inti dari pendiri Muhammadiyah sebagai jawaban terhadap surat Al-Ma'un yang dikaitkan dengan pembahasan kaum tertindas. Adapun tasdif Muhammadiyah, istilah tajrid berasal dari bahasa Arab, berarti pengosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan atau pengambil alih. Sedangkan tarjid dalam bahasa Indonesia berarti penurunan. Istilah ini tidak sepopuler ketika menyebut istilah tasdid, sekalipun yang dimaksud adalah memurnikan hal-hal yang bersifat khusus. Dalam ibadah kita tasrid hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW dan tidak ada pembaharuan. Sedangkan dalam muamalah kita tasdid, yakni melakukan modernisasi dan pembaharuan. Watak Muhammadiyah sebagai gerakan tasdid dan tarjid. Dalam Muhammadiyah, kekuatan tasdidnya terletak pada upaya menjaga keseimbangan atau tawasun antara purifikasi dan dinamisasi. Sesuai dengan bidangnya, kalau keseimbangan ini goyah, maka tasdid menjadi kurang sempurna dan sulit disandingkan dengan perkembangan zaman. Selama ini Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan modern yang telah melakukan perubahan dalam kehidupan keagamaan, sosial, budaya, dan politik. Selain itu, tasdid dalam pandangan Muhammadiyah merupakan salah satu bentuk implementasi nilai ajaran Islam setelah meninggalnya Nabi. Munculnya gerakan tasdid sebagai jawaban terhadap tantangan kemunduran gerakan tasdid sebagai jawaban terhadap tantangan kemunduran yang dialami dan atau tantangan terhadap kemajuan oleh kaum muslim. Model tarjih dan tahdid Muhammadiyah. A. Model tasdid dibagi dalam 3 bidang, yaitu 1 bidang agama, 2 bidang pendidikan, 3 bidang sosial masyarakat. Yang B. Model tarjid Muhammadiyah dalam bidang kepercayaan dan ibadah, muatannya menjadi khurafat dan bid'ah. Khurafat adalah kepercayaan tanpa pedoman yang sah dari Al-Quran dan Al-Sunnah, hanya ikut-ikutan orang tua atau nenek moyang. Sedangkan bid'ah biasanya muncul karena ingin memperbanyak ritual tetapi pengetahuan Islamnya kurang luas, sehingga yang dilakukan adalah bukan dari ajaran Islam. Misalnya selamatkan dengan kenduri dan tahlil dengan menggunakan lafal Islam. Masyarakat Jawa pada umumnya menggunakan upacara selamatan dan berbagai peristiwa seperti kelahiran, khitan, perkawinan, kematian, pindah rumah, panen, ganti nama, dan sejenisnya. Namun, di antara macam-macam selamatan yang paling menonjol adalah selamatan kematian, yaitu terdiri dari 3 hari, 40 hari, 100 hari, dan kohul. Selamatan dilakukan orang Jawa. Selamatan ini selalu diiringi dengan membaca tahlil sebagai cara pengirim doa kepada mayit. Bentuk khurafat lain yang biasa dilakukan orang Jawa adalah penghormatan kuburan orang-orang suci sambil meminta doa restu. Jimat, benda-benda pusaka dianggap mempunyai kekuatan gaib yang mampu melindungi. Realitas sosial agama yang dipraktikkan
Masyarakat inilah yang mendorong Ahmad Dahlan melakukan pemurnian melalui organisasi Muhammadiyah. Munawir Syali mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan penurunan yang menginginkan pembersihan Islam dari semua unsur sinkretis dan tidak Islam lainnya. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tasdid dalam Muhammadiyah mengalami perubahan yang sangat berarti. Tasdid dalam Muhammadiyah pada tataran praktik dan gerakan aksi yang mengarah pada murni akidah dan ibadah sebagai reaksi terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh umat Islam. Model-model tasdid dalam Muhammadiyah digolongkan dalam 3 bidang, diantaranya yaitu bidang keagamaan, yaitu pembaharuan dalam bidang keagamaan adalah penemuan kembali ajaran atau prinsip dasar yang dilakukan abdi, yang karena waktu, lingkungan, situasi, dan kondisi mungkin menyebabkan dasar-dasar tersebut kurang jelas dan tertutup oleh kebiasaan dan pemikiran tambahan lain. Bidang pendidikan yaitu Muhammadiyah mempelopori dan menyelenggarakan sejumlah pembaharuan dan inovasi yang lebih nyata, di mana bidang pendidikan dipandang sangat penting dalam penyebaran ajaran agama Islam. Bidang sosial masyarakat, Muhammadiyah merintis bidang sosial kemasyarakatan dengan mendirikan rumah sakit, klinik, panti asuhan, rumah singgah, panti jompo, pusat kegiatan belajar masyarakat, posyandu lansia yang dikelola melalui amal usahanya dan bukan secara individual sebagaimana dilakukan orang pada umumnya. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami membuka 3 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, silakan untuk dihidupkan mic-nya. Izin bertanya, Mbak. Iya, silakan. Ditutup ini Perkenalkan, saya chatnya. Di stop share screen-nya. Biar kelihatan kamu Pak cantik dan gantengnya. ya izin bertanya. Perkenalkan, saya Amelia Putri Juliana dari kelompok 5. Izin bertanya, tadi di slide kan dijelaskan tentang kenduri dan tahlilan yang menggunakan lafaz Islam. Nah, apa pendapat kalian tentang kenduri dan tahlilan yang menggunakan lafaz Islam? Karena di masyarakat ini kan masih banyak yang melakukan kenduri dan tahlilan menggunakan lafaz Islam. Seperti itu. Baik, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Izin bertanya, Mbak. Ya, silahkan. Perkenalkan, saya Anissa Hasana, perwakilan dari kelompok 9, izin bertanya. Tadi dalam watak pemuhammadiyahan, itu kan ada kekuatan tajdidnya terletak pada upaya menjaga keseimbangan atau tawazun antara purifikasi dan dinamisasi sesuai dengan bidangnya. Bisa dijelaskan dari kelompok kalian mengenai tawazun, Mbak? Terima kasih. Izin bertanya, Mbak. Bisa ya, izin bertanya? Ya. Perkenalkan, saya Aisyah dari kelompok 4. Izinkan saya bertanya mengenai pembaruan asli yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah selama 1 abad ini. Saya bertanya mengenai pembaruan apa yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah selama 1 abad ini. Seperti itu. Bisa dipahami, Mbak? Iya, Mbak. Oke. Pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, silakan kelas B dilanjutkan untuk presentasi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi Hamid dan teman-teman yang berbahagia, di sini kami akan mempresentasikan dengan judul Muhammadiyah sebagai Gerakan Tajdid Sosial dan Kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Mukhtar Akmal Abdillah, 2. Sekar Galuh Daywa Antasari, 3. Sela Asari, 4. Septia Lailin Nurbaiti, 4. Saya sendiri Selin Sukma Ayu. Kepada teman-teman yang bertugas, saya persilahkan. Baik, prinsip utama gerakan Muhammadiyah merupakan hasil pemahaman terhadap ajaran Islam yang termasuk dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hasil pemahaman demikian dirumuskan sebagai pola kelakuan perjuangan Muhammadiyah yang kemudian mendorong memberi arah dan bentuk setiap aktivitas Muhammadiyah. Next. Prinsip perjuangan Muhammadiyah dapat dikelompokkan menjadi 5 prinsip Islam, yaitu yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid terus mendorong tumbuhnya gerakan pemurnian ajaran Islam dalam masalah yang baku atau al-taswabit dan pengembangan pemikiran dalam masalah-masalah ijtihadiyah yang menitik beratkan aktivitasnya pada dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dengan semangat tajdid yang dimilikinya terus mendorong sehingga tumbuhnya pemikiran Islam secara sehat dan berbagai bidang kehidupan. Ketiga, sebagai salah satu komponen bangsa Muhammadiyah bertanggung jawab atas berbagai upaya untuk tercapainya cita-cita bangsa dan negara Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam pembukaan Konstitusi Negara. Keempat, sebagai warga dunia Islam, Muhammadiyah bertanggung jawab atas terwujudnya kemajuan umat Islam di segala bidang kehidupan, bebas dari ketertinggalan, keterasingan, dan keteraniayaan dalam percaturan dan peradaban global. Yang kelima, sebagai warga dunia Muhammadiyah senantiasa bertanggung jawab atas terciptanya tatanan dunia yang adil, sejahtera, dan berperadaban tinggi sesuai dengan misi membawa pesan Islam sebagai rahmatullah lil'alamin. Next. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Muhammadiyah disebut atau dikenal gerakan tajdid karena Muhammadiyah berupaya melakukan koreksi dan evaluasi terhadap berbagai pemikiran dan pengalaman keagamaan dalam rangka permurnian dalam bidang akidah dan ibadah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Next. Muhammadiyah sebagai gerakan sosial, usaha, dan kegiatan Muhammadiyah dapat dikelompokkan ke dalam 3 bidang, yaitu next. Yang pertama ada gerakan sosial dalam bidang agama, gerakan sosial dalam bidang pendidikan, dan gerakan sosial Muhammadiyah dalam bidang sosial masyarakat.
Dalam bidang kesehatan, Muhammadiyah memulai gerakannya dengan mendirikan Lembaga Penolong Kesengsaraan Umat atau PKO pada tanggal 17 Juni 1920. Next. Demikian tadi presentasi dari kelompok 8. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan maksimal 3 penanya. Izin bertanya. Mbak. Tuh dicatat dulu. Silakan yang pertama. Ya, Yunis. Perkenalkan, saya Wawa Aidia dari kelompok 5. Izin bertanya, apa yang mendasari munculnya Muhammadiyah sebagai gerakan sosial dan kesehatan, dan apa saja bentuk peran Muhammadiyah dalam memberikan pelayanan kesehatan? Terima kasih. Selanjutnya yang ingin bertanya. Izin bertanya, Mbak. Saya Yunis Melinda, perwakilan dari kelompok 4. Dari ketiga bidang tersebut, bisa disebutkan apa saja amal usaha Muhammadiyah dalam bidang sosial? Terima kasih. Yang terakhir, siapa yang ingin bertanya? Kalau belum bisa nyusul di kolom chat. Silakan untuk kelas A mungkin yang merespon dulu 3 pertanyaan pertama. Kelas A sudah siap? Sudah, Pak. Silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Amel. Tadi Mbak Amel bertanya, apa pendapat kalian tentang kenduri dan tahlil yang menggunakan lafal Islam? Karena di masyarakat ini kan masih banyak yang melakukan kenduri dan tahlil menggunakan lafal Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tahlil diperbolehkan dalam Islam itu disebabkan karena mayoritas ulama menegaskan kebolehan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan kalimat tahibah kepada mayit. Sebagaimana mereka menyatakan kebolehan kekhususan waktu tertentu untuk membaca Al-Quran dan kalimat tahiyat. Apakah bisa diterima, Mbak Amel? Ya, bisa, Mbak. Terima kasih. Aku menjawab pertanyaan pada upaya dinamisnya Kama sikap menyimak aspek depan bingung kepada saja sehingga ada di setiap menggunakan secara Allah dan firman bisa perimbangan dan akhir dari Mohon maaf, jawaban dari Mbak Eka Mei tadi putus-putus ya. Saya ulangi. Pertanyaan dari Mbak Anissa. Apa arti sebenarnya dari tawazun? Tawazun adalah sikap menyeimbangkan segala aspek dalam kehidupan, tidak condong kepada salah satu perkara saja. Sikap ini sebaiknya
ada dalam diri setiap muslim dan diperintahkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Tawazun bisa bermakna keseimbangan dalam penggunaan dalil akli atau dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional dan dalil nakli yang berarti bersumber dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, pertanyaan dari Mbak Halwa. Pembaharuan apa yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah selama 1 abad ini? Jawabannya yaitu selama ini Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan modern yang telah melakukan perubahan dalam kehidupan keagamaan, sosial, budaya, dan politik. Namun sejak dekade 1980-an, kritik internal muncul menampilkan peran pembaharuan gerakan ini. Pada masa awal setelah gerakan ini berdiri, para elit Muhammadiyah telah meletakkan dasar wawasan keagamaan yang liberal, sesuatu konteks saat itu. Wawasan dasar keagamaan ini menjadi unsur penting formulasi ideologi gerakan yang memberikan landasan untuk mengkritisi tatanan kehidupan yang ingin dirubahnya, merumuskan tujuan yang ingin dicapai, membenarkan kebijakan dan langkah praktis guna mencapai tujuan. Dasar pandangan ini telah mendorong munculnya semangat tajdid ke dalam berbagai aspek kehidupan dan menerima nilai-nilai modern seperti perubahan rasional, keteraturan, orientasi jangka panjang, dan rajin. Apakah bisa diterima jawabannya, Mbak Halwa? Ya, paham. Baik, Mbak. Untuk pertanyaan dari kelas A sudah terjawab semua, Pak. Di kolom chat tidak ada ya? Sudah. Oke, selanjutnya B. Tafadhol Maskuro, kelas B. Ini aja, mungkin ada yang terlewat nih di kolom chat. Ini Mutia Kinanti Nur Aziza. Siapa itu? Oke, silakan. Baik, terima kasih yang sudah menanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yunis ya. Pertanyaannya, apa saja amal usaha Muhammadiyah dalam bidang sosial? Jawabannya yaitu ketiga bidang sosial kemasyarakatan yang meliputi kegiatan dalam bentuk amal usaha rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, balai pengobatan, apotek, panti asuhan, dan anak yatim. Apakah sudah terjawab, Mbak Yunis? Ya, sudah. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Izin menjawab pertanyaan Mbak Wawa. Apa yang mendasari munculnya Muhammadiyah sebagai gerakan sosial dan kesehatan? Ide dan nilai dasar gerakan sosial dan kesehatan dalam Muhammadiyah adalah merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Muhammadiyah tidak lepas dari dalam melakukan segala bentuk kegiatannya dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja bentuk peran Muhammadiyah dalam memberikan pelayanan kesehatan? Muhammadiyah aktif dalam gerakan masyarakat sehat Germas ke pesantren, sekolah, dan rumah sakit tingkat komunitas sejak tahun 2016. Muhammadiyah melakukan distribusi obat cacing dan vitamin kepada puluhan juta anak di Indonesia untuk memastikan mereka bisa tumbuh kembang dengan baik. Oke. Masih ada? Kolom chat itu ada pertanyaan dari Mbak Mutia Kinanti Nur Aziza. Ini ditujukan untuk siapa ini? Kelas A apa kelas B?
Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mutia ya. Pertanyaannya itu apa saja bentuk nyata gerakan sosial yang sudah dilakukan Muhammadiyah? Jawabannya itu di bidang kesejahteraan sosial Muhammadiyah telah banyak mendirikan panti asuhan, panti jompo, santunan keluarga kurang mampu, santunan panti cacat, netra. Yang terakhir di bidang kaderisasi Muhammadiyah menyelenggarakan Baitul Akram. Pertanyaannya sudah dijawab semua ya dari kelas B. Terima kasih. Langsung saya tutup apa gimana, Pak? Boleh. Presentasi selesai. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangan dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Close-nya ya. Oke, terima kasih pada kelas A dan kelas B atas presentasinya dan juga jawabannya yang baik ya. Artinya sudah banyak membaca terkait Muhammadiyah sebagai gerakan tajrid, sebagai gerakan pemurnian, dan gerakan tajdid sebagai gerakan dinamisasi dalam bidang sosial dan kesehatan sesuai tema hari ini. Ini perlu kita ingat kembali bahwa purifikasi, tajdid dalam bidang purifikasi adalah dalam bidang akidah dan ibadah mahdoh. Atau saya tambahkan sini ya, akidah, ibadah mahdoh, dan akhlak ya. Artinya dalam 3 bidang ini, akidah, ibadah, mahdoh, dan akhlak, kita tidak diperkenankan merubah, baik mengurangi atau menambah-nambah jika tidak ada tuntunannya. Ya, misalnya ada yang berubah dalam ibadah mahdoh, misalnya ketika sholat dalam safar, dalam bepergian, dengan sholat dalam keadaan normal, tentu ada perbedaan, artinya berubah. Tapi itu ada nasnya, ada hadisnya. Dalam safar kita boleh melakukan jamak qosor ya. Kemudian pada tajdid dalam aspek dinamisasi yaitu muamalah duniawiyah ya, di mana di sini justru sebaliknya kita harus melakukan inovasi. Ya, inilah yang membedakan dengan purifikasi ya. Di sini kita juga harus bisa membedakan mana sunnah Rasul yang wajib kita ikuti dan mana sunnah Rasul yang tidak wajib kita ikuti. Atau bahkan wajib kita perbarui. Ya, sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul yang wajib kita ikuti adalah dalam aspek ibadah mahdoh, dalam aspek akidah, ibadah mahdoh, dan akhlak. Itu wajib kita ikuti karena bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian dalam aspek muamalah dunyawiyah justru kita harus melakukan dinamisasi. Tidak bisa kita melakukan persis apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam aspek muamalah dunyawiyah. Karena Rasul sendiri mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan duniamu. Ini ketika seorang petani kurma bertanya kepada Nabi, bagaimana agar hasil kurmanya dapat panen dengan baik dan melimpah. Ya, Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunya. Kamu lebih tahu urusan dunia. Artinya, Nabi memberi isyarat agar kita melakukan dinamisasi, agar kita melakukan modernisasi, agar kita melakukan pembaruan. Ya, seperti katakanlah sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul dengan memanah. Ya, kita justru harus memperbarui, karena bisa jadi memanah di era sekarang sudah ketinggalan zaman. Negara lain, orang lain, umat lain sudah menggunakan roket, apa iya kita masih mau belajar memanah? Kenapa kita tidak belajar hal yang lain? Dan ini tentu dibolehkan, karena ini sunnah Rasul
atau kebiasaan Rasul dalam aspek muamalah duniawi. Ini sebagai prolog ya, bahwa bahwa pandangan para tokoh tentang operasionalisasi agama di wilayah sosial kemasyarakatan di Indonesia ya. Yang pertama, Muslim Abdurrahman ya, punya teori yang namanya teologi transformatif. Kemudian Harun Nasution, teologi rasional. Nurholis Majid, Islam inklusif. Ya. Munawir Sajali tentang kontekstualisasi, Kunto Wijoyo tentang Islam profetik, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang pribumisasi Islam, dan Amin Rais tentang tauhid sosial. Ya, itu ada gambarnya Pak Amin. Ya, ini pendapat para tokoh tentang operasionalisasi agama di wilayah sosial kemasyarakatan atau di ranah muamalah duniawi. Dalam bahasa akademis, agama menjadikan manusia itu soleh, baik secara ritual maupun secara sosial. Landasan nilai teologis yang diusung oleh Persyarikatan Muhammadiyah yaitu fikih Al-Ma'un. Silakan sudah hafal tentu ya Al-Ma'un, tinggal dibaca artinya dan dipahami. Ya. Kemudian melalui konsep inilah nantinya masyarakat Muhammadiyah mampu tampil sebagai umat wasaton yang membawa rahmat bagi semesta alam. Hanya umat wasaton yang dapat membawa. Ciri umat wasaton ya, pertama adalah makna umatan wasaton. Yang pertama adalah bisa disebut juga sebagai khairu umat atau umat terbaik. Ini ada dalam Quran surah Ali Imran ayat 110. Bisa juga umatan wasaton adalah umat yang utama atau umat yang dianggap penting bagi umat yang lain. Keberadaannya sangat penting. Kemudian yang ketiga, umatan wasaton bermakna umat yang adil. Adil adalah lawan dari zalim. Kemudian makna umatan wasaton yang keempat adalah sebagai penyeimbang, yang seimbang dalam memaknai kehidupan ini. Seimbang antara mencari kehidupan duniawi dan ukhrawi. Kemudian adalah yang terakhir adalah moderat, pertengahan. Tidak ekstrim kanan, ekstrim kiri ya. Materi pembahasan kita yang pertama nilai-nilai dan ajaran sosial kemanusiaan dalam perspektif Muhammadiyah. 2. Gerakan peduli pada fakir miskin dan anak yatim. 3. Bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Yang keempat yaitu revitalisasi gerakan sosial. Kalau ada pertanyaan boleh resen ya. Ini nilai-nilai dan ajaran sosial kemanusiaan dalam perspektif Muhammadiyah, yaitu fikih Al-Ma'un. Pertama adalah nilai kemanusiaan, yang kedua adalah ajaran sosial kemanusiaan dalam Muhammadiyah. Ini tergambar dalam film Sang Pencerah, di mana Ahmad Dahlan mempraktekkan ajaran Quran surah Al-Ma'un, yaitu nyantuni anak yatim ya, dan fakir miskin. Pertama, nilai kemanusiaan. Ini ada dalam Quran surah Al-Isra ayat 70. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Dan sungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum min thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Disinilah karena manusia dianggap makhluk yang paling sempurna menurut Allah,
maka harus ada nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai ta'awun dalam diri kita. Kemudian dalam Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'aruf. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling takwa di antara, yang paling taat kepada Allah. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang terjadi. Sesungguhnya mengetahui lagi Maha mengetahui. Ini salah satu bukti nas ya yang menyampaikan bahwa manusia adalah bentuk yang sebaik-baiknya daripada makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Artin ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lalu apa indikator kemuliaan? Apa ya? Maaf, ini ada yang bocor. Indikator kemuliaan adalah bagaimana dalam hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, hubungan kita dengan manusia, hablum minannas, dan hablum minal alam, hubungan kita dengan alam adalah tawazun, tadi ya, seimbang. Tidak boleh saling memberatkan. Karena doa kita juga sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kebaikan di dunia dan di akhirat harus kita capai secara bersamaan. Tidak benar ketika ada seorang muslim mengatakan, tidak apa-apa saya sengsara di dunia, tapi saya akan bahagia di akhirat. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam jelas ya, mencari hasanah, kebaikan di dunia wal akhirat. Kemudian nilai-nilai ajaran sosial kemanusiaan dalam Muhammadiyah. Pertama ada nilai religi, ada ar-rahmah, ada syukur, dan ada at-ta'awun. Ya, pertama adalah nilai religi atau nilai iman. Di sini di Quran surah Al-Baqarah 177 Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat itu adalah suatu kebaikan atau suatu kebajikan. Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikat wal kitab wan nabiyyin wa atal mal ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil was sa'ilina wa fir riqab wa qamas salat wa tazakat wal mufuna bi ahdim idza ahdu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal bash ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kebaikan itu apa? Sini dikatakan walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Kebaikan adalah kamu percaya kepada Allah dan percaya akan adanya hari akhir. Wal malaikati wal kitab, kamu juga percaya kepada malaikat, keberadaan malaikat, wal kitab, dan kitab-kitabnya, ya, baik Taurat, Zabur, Injil, Quran, wan nabiyyin, dan para nabi, wa atal mal ala hubbihi, dan mau memberikan harta yang kita cintai, dawil qurba, kepada kerabat, wal yatam, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabni sabil, ibnu sabil, wasailina wa fir riqab, dan orang-orang yang meminta-minta ya, dari hamba saya. Wa qoma salat, dan mendirikan salat, wa atas zakat, dan membayar zakat 2,5%. Wal mufuna bi ahdim idahdu, dan memenuhi janji apabila berjanji. Wasobirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal bas. Dan orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan.
ulaikal ladzina shadaqu. Mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kalau ada pertanyaan boleh resen ya. Sampai slide sini. Kemudian yang kedua adalah nilai belas kasih atau nilai ar. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa tidak beriman seorang di antara kamu sebelum ia mencintai saudaranya atau tetangganya sebagaimana ia mencintai dirinya. Tentu tidak beriman berbeda dengan tidak berislam. Karena tingkatan makom beriman itu lebih tinggi dari berislam. Berislam hanya dengan bersyahadat, maka dia sudah dikatakan muslim. Tapi untuk beriman tentu butuh lebih kepercayaan pada Allah. Kemudian dalam riwayat Muslim yang lain, ya Rasulullah, doakan orang yang musyrik agar dilaknat. Lalu Nabi menjawab, saya diutus bukan untuk melaknat, melainkan sebagai rahmat. Ya, inilah yang ajarkan oleh Rasul. Betapapun kejahatan orang kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Kecuali kejahatan kriminal ya, yang mengandung aspek hukum formal ya harus diselesaikan secara formal, walaupun bisa kita memaafkannya. Kemudian nilai syukur. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi syadid. Ya, sungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu ingkari, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Ya, ini sama dengan ayat in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik kepada orang lain, maka sesungguhnya kamu sedang berbuat baik pada dirimu sendiri. Jika kamu sedang berbuat jahat kepada orang lain, maka sesungguhnya kamu sedang berbuat jahat pada dirimu sendiri. Ini yang dinamakan sunnatullah, hukum alam. Agama lain menyebutnya sebagai karma. Kemudian nilai yang terakhir adalah nilai ta'awun, tolong-menolong. Sini dalam Al-Maidah ayat 2 dikatakan, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sungguhnya Allah maha berat siksaannya. Ada perintah untuk saling ta'awun, saling tolong-menolong. Bukan hanya minta ditolong, tapi juga harus menolong. Kemudian gerakan peduli pada fakir, miskin, dan anak yatim. Pertama, fakir dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang sangat berkekurangan. Miskin diartikan sebagai tidak berharta benda, serba kekurangan, berpenghasilan rendah. Kata miskin berasal dari kata sakan, artinya diam, tenang atau sakin. Sakan. Ada yang berpendapat fakir itu bukan sekedar miskin, tapi dia memang sama sekali tidak memiliki sumber penghasilan yang tetap. Tapi miskin bisa jadi dia memiliki sumber penghasilan yang tetap, tetapi masih jauh dari katakanlah UMK, batas kelayakan hidup. Faida fudiyatis sholat fantasiru fil ard wabtahu min fadlillah wa dzkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Wa wajadaka ailan wa akhna. Sini disampaikan bahwa apabila telah tunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Ya. Sholat apabila telah ditunaikan, kita tahu sholat dibuka dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salam itu menengok kanan kiri. Salam itu ditujukan kepada manusia. Artinya agar kita segera berhablum minan nas. Wa wajadaka
ailan fahna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kurang, tapi dia memberikan kecukupan. Pada prinsipnya rezeki kita adalah cukup, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Al-Baqarah ayat 198 jelaskan, laisa alaikum junahun an tabdahu fadlam mir rabbikum fa idza afattum min arafati fadkurullah. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia, rezeki hasil perniagaan dari Tuhan. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah, nama Allah. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qabli laminad dhalin. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah, nama Allah, sebagaimana yang ditujukannya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk yang sesat. Sadaqallahu al-azim. Al-Baqarah 198. Kemudian kecaman Al-Quran terkait harta anak yatim dan fakir miskin. Al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ya, ini pertama terkait harta. Peringatan kepada orang yang suka menghimpun harta dan suka bermewah-mewah atau serakah. Apa sekarang ya? Flexing, budaya flexing ya, budaya pamer, budaya hedonis, materialis, ya, sedang gencar-gencarnya ya. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur ya. Termasuk tadi budaya flexing yang ditujukan oleh mereka yang memiliki banyak harta atau kemewahan. Mencintai harta secara berlebihan tidak boleh ya. Kalla balla tukrimunal yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna thurasa aqlal lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jam. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya kamu tidak memuliakan yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin dan kamu makan harta pusaka dengan cara bercampur barukan dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Ya ada ada syariatnya ya dalam harta yang kita miliki, ada batasannya bahwa minimal kita harus mengeluarkan 1/40 atau 2,5% setiap kali kita mendapatkan rezeki atau mendapatkan harta. Dan maksimal adalah 1/3. Minimal adalah 1/40 sebagai batas kebahilan dan maksimal adalah 1/3. Kenapa ada maksimal 1/3? Tentu ada riwayatnya. Ketika Abu Bakar ingin menyumbangkan seluruh hartanya, tapi Rasulullah mengatakan la as-sulasa. Nabi mengatakan maksimal 30 atau 1/3 dari harta yang kita punyai. Tidak boleh semuanya. Karena masih ada yang untuk kehidupan kita mendatang dan juga untuk kebutuhan hidup sehari-hari. 1/3 untuk maksimal untuk kita infakkan, 1/3 lagi untuk kita gunakan sekarang dan 1/3 lagi untuk disimpan sebagai masa depan. Dan ini berbeda dengan orang kapitalis, ya, materialis, bahwa mereka dalam menggunakan harta semaunya. Misalnya mereka mewasiatkan seluruh hartanya untuk binatang peliharaannya. Itu kan dalam Islam tidak boleh. Dan dalam Islam pun dibatasi maksimal 1/3 ketika kita mewasiatkan seluruh harta kita. Inilah Islam sudah mengatur tentang kepemilikan harta. Ada namanya hifdzuddin, menjaga hifdzul mal, menjaga harta. Kemudian yang ketiga, menghardik anak yatim dan tidak memberi orang miskin. Ya, jelas ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalika yad'ul yatim, mereka yang menghardik, menelantarkan atau membiarkan anak yatim tidak terurus. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Fawailul lil musallin, maka kecelakaan bagi orang
salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari salat. Lalai dari salatnya di sini menurut Profesor Nurholis Majid adalah bukan dia lupa mengerjakan salat. Karena kalau lupa itu adalah rufi al-qalam, tidak dicatat sebagai dosa. Tapi dia lupa akan ajaran-ajaran salat. Alladzina hum yura'un. Dan juga mereka yang berbuat riya, pamer, flexing. Ya, riya di sini maksudnya beribadah tidak dalam rangka mencari ridho Allah, tapi mencari perhatian manusia. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang enggan berbagi. Padahal jelas kita sudah diberi batasan dalam Islam. Ketika kita mendapatkan harta, berapapun yang kita dapatkan, 1/40 atau 2,5%-nya kita zakatkan. Dan maksimal adalah 1/3-nya, baik itu zakat, infak, sedekah, dan tidak boleh kita memberikan semua harta yang kita miliki. Maksimal 1/3 dan minimal adalah 2,5% sebagai batas kebahilan, batas kepelitan. Ini ada sebuah kisah ya dari Ahmad Dahlan ketika mengajar muridnya. Di suatu pagi, beliau mengatakan kepada para muridnya, mulai pagi ini saudara-saudara agar berkeliling mencari orang miskin. Coba nanti setelah pelajaran, para mahasiswa ini berkeliling mencari orang miskin. Kalau sudah dapat, bawa pulang ke rumah masing-masing. Mungkin nggak perlu dibawa pulang lah ya, atau cukup disantuni. Tapi waktu itu Ahmad Dahlan melakukan itu. Berilah mereka mandi dengan sabun, memberi sabun dengan baik, beri pakaian yang bersih, beri makanan dan minuman, serta tempat tidur di rumah. Coba setelah belajar ke Muhammadiyah, keluar, cari anak yatim, cari orang miskin, bantu mereka dengan apa yang bisa kita bantu. Sekarang juga pengajian saya tutup. Atau sekarang juga kuliah kita akhiri. Dan saudara semuanya melakukan petunjuk-petunjuk saya tadi. Para mahasiswa. Kalau belajar sama Ahmad Dahlan seperti itu. Belajar satu tentang fakir miskin, anak yatim. Setelah belajar, praktekkan dulu. Mencari fakir miskin, mencari anak yatim. Dan kita menyantuni mereka dengan apa yang kita punya. Artinya kita bisa menggembirakan mereka. Ini juga sindiran lagi dalam Al-Quran. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Ada potensi mudah keluh kesah dan kikir. Idza massahu syarru jazuan. Apabila ditimpa kesahan, ya berkeluh kesah. Wa idza massahu khair manu'an. Apabila mendapat kebaikan, ia amat kikir. Ilal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Alladzina hum ala sholatihim dahimun, yaitu mereka itu tetap mengerjakan sholat, artinya istiqomah untuk terus memperbaiki sholatnya. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lumun, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, ya. Mana yang kita mampu dari 2,5% sampai 1/3 harta yang kita miliki, kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Lisaili wal mahrum, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak mau meminta. Kemudian C 2,5 ya, jadi sampai 1/4 ya, 45. Bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan ala Muhammadiyah, filantropi progresif di Muhammadiyah. Ahmad Dahlan menerjemahkan teks-teks Al-Quran ke dalam kegiatan praksis sosial, amaliyah, dan tindakan. Ya, seperti tadi, ketika belajar Al-Ma'un, langsung praktek, mencari anak yatim, mencari fakir miskin, untuk kita bantu. Kedua, teologi Al-Ma'un diterjemahkan ke dalam 3 pilar kerja, yaitu pendidikan, kesehatan, dan sosial. Tadi, Ar-Ra'ayat al-Ladzi ba'da bidin diterjemahkan
diaktualisasikan ke dalam 3 pilar kerja. Ada amal usaha bidang pendidikan, ada amal usaha bidang kesehatan, dan juga ada amal usaha bidang sosial yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Pelayanan pendidikan, doktrin Muhammadiyah adalah mencerahkan, memajukan, menggembirakan, dan juga doktrin amal soleh. Di Muhammadiyah dari PAUD, TK, SDNI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, dan sampai perguruan tinggi ada. Ini dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, kehidupan umat. Pelayanan kesehatan yang kedua. Tahun 1918 telah berdiri penolong kesengsaraan umum. Tadi di slide dikatakan 1920 ya. Itu mungkin secara formal bulan Juni ya. Tahun 1926 berdirilah klinik di Surabaya, Malang, dan Surakarta. Jadi PKU pertama adalah di Jogja, kemudian di Surabaya, Malang, dan Surakarta. Dalam mewujudkan visi Muhammadiyah tahun 2025 itu meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat atau umat. Pada tahun 2015 memiliki 457 AUM bidang kesehatan. Mungkin saya koreksi tahun 2015 langsung. Oke. Visi Muhammadiyah 25, memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas. Yang sebelah kiri data AUM tahun 2012, yang sebelah kanan data AUM sampai tahun 2020. Ya, Muhammadiyah memiliki perguruan tinggi universitas sebanyak 164 dengan jumlah mahasiswa 554.201. Ini pada tahun 2020. Jumlah dosennya 17.117 dosen. Jumlah prodinya 1.843 termasuk D1 sampai S3 ya. Kemudian Muhammadiyah memiliki TK PAUD KB kelompok bermain sebanyak 22.000 TK PAUD KB. Juga sampai tahun 2020 Muhammadiyah memiliki 1.826 sekolah menengah. Kemudian memiliki SDNI 2.766 dan sekolah menengah atas ada SMA, SMK, MA sebanyak 1.407. Memiliki rumah sakit atau klinik 364 dan juga pantai asuhan sebanyak 384, memiliki masjid musola sebanyak 20.198 dan pondok pesantren baru 356 ya. Karena Muhammadiyah termasuk lambat dalam pendirian pondok pesantren. Dan revitalisasi gerakan sosial, ada revitalisasi bidang pendidikan dan revitalisasi kader Muhammadiyah. Saya percepat saja. Revitalisasi pendidikan, rumusan filsafat pendidikan Muhammadiyah, visi dan misi pendidikan Muhammadiyah, konsep pendidikan Muhammadiyah. Ya, ini PowerPoint-nya ada di Edu ya, bisa dibuka. Pendidikan Muhammadiyah, rumusan filsafat pendidikan Muhammadiyah. Pendidikan Muhammadiyah merupakan pendidikan Islam modern yang mengintegrasikan agama dengan kehidupan sosial, iman dengan kemajuan yang holistik. Ya, pada 100 tahun yang lalu, tidak ada model pendidikan agama dan umum yang diintegrasikan. Muhammadiyah yang mempelopori pendidikan modern tersebut, menggabungkan antara pendidikan agama dengan ilmu pengetahuan. Visi dan misi pendidikan Muhammadiyah. Visi pendidikan Muhammadiyah adalah terbentuknya manusia pembelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, berkemajuan, dan unggul dalam iptek sebagai perwujudan tajdid dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ya, misinya tentu mendidik manusia memiliki kesadaran ketuhanan, membentuk manusia berkemajuan yang memiliki etos tajdid, berpikir cerdas, alternatif, dan berwawasan luas, mengembangkan potensi manusia berjiwa mandiri, beretos kerja keras, berwirausaha, kompetitif, dan jujur. Kemudian juga membina peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki kecakapan hidup dan keterampilan sosial teknologi informasi dan komunikasi. Membimbing peserta didik
mahasiswa agar menjadi manusia yang memiliki jiwa, kemampuan menciptakan dan mengapresiasi karya seni budaya, membentuk kadar persyarikatan umat dan bangsa yang ikhlas, peka, peduli, dan bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dan lingkungan. Nah, ini konsep pendidikan Muhammadiyah dan nilai dasar pendidikan Muhammadiyah, aspek-aspek pendidikan Muhammadiyah, mulai aspek pembelajar, aspek pembelajaran, aspek pendidik, aspek persyarikatan, manajerial, kurikulum, dan kemasyarakatan. Revitalisasi kader Muhammadiyah. Revitalisasi kader Muhammadiyah merupakan langkah penataan, pembinaan, peningkatan, dan pengembangan anggota inti persyarikatan yang dapat melaksanakan misi usaha dan mencapai tujuan. Tujuan revitalisasi ini ialah berkembangnya jumlah kualitas kader Muhammadiyah yang berperan aktif dalam persyarikatan, umat, bangsa, dan kemanusiaan universal sebagai perwujudan pelaku dakwah dan tajdid. Ini apa? Kompetensi dalam revitalisasi kader Muhammadiyah. Oke. Ada kompetensi keberagaman, kompetensi akademik dan intelektual, kompetensi sosial, kemanusiaan, dan kepeloporan, serta kompetensi keorganisasian dan kepemimpinan. Kompetensi keberagaman, ya, kemurnian akidah, ketaatan beribadah, keikhlasan, sidik, amanah, komitmen, dan berjiwa gerakan. Kompetensi akademik dan intelektual yaitu fatonah, cerdas, tajdid, istiqomah, etos belajar, dan moderat. Kompetensi sosial kemanusiaan dan kepeloporan yaitu adanya kesalehan, kepedulian sosial, suka beramal, keteladanan, tablik, inovatif, dan berpikir maju. Keempat, kompetensi keorganisasian dan kepemimpinan adalah penghormatan dan partisipasi aktif dalam peran keumatan, kebangsaan, kemanusiaan yang universal. Saya kira itu. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya kita akhiri saja. Terima kasih atas kehadirannya seluruh mahasiswa Unimugo, atas partisipasinya juga pada siang hari ini, baik berupa presentasi, pertanyaan, jawaban, dan lain sebagainya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron kasiron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.